Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, berupa nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran melalui daring. Karena melihat kondisi kita sampai pada hari ini masih dalam zona merah di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga kita belajar melalui proses daring seperti ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat menerima pelajaran dengan baik, memperhatikan apa yang akan Pak Guru sampaikan nantinya. Sehat semua? Sehat? Sehat semua, sehat? Ya, alhamdulillah. Bisa difungsikan mikrofonnya nanti kalau seandainya ada Pak Guru memanggil nama, mikrofonnya itu tolong diaktifkan nanti supaya bisa Pak Guru dengar namanya di sini. Oke? Ya, mengawali pertemuan kita pada hari ini, seperti biasa kita akan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh Najwa. Ya, Najwa, silakan berdoa. Najwa. Ya, Najwa, silakan berdoa, Najwa. Najwa. Ya, kita berdoa bersama saja. Rupanya Najwa tidak bisa menerima atau mikrofonnya tidak aktif rupanya. Kita berdoa bersama saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah kami kemudahan dalam belajar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, mengawali setelah doa, marilah kita bersalawat. Masih dihafal salawatnya adik-adik sekalian? Ya, sama-sama ya. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa
bilhaqi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afwati wa nikmah wabil hamdi wabil humma. Ayo sama-sama. Bi ahlil badri ya Allah. Rupanya sudah mulai dilupa ini salawatnya ini. Karena kebanyakan di rumah, akhirnya sholawat sudah dilupa. Karena biasanya kita kan kalau belajar tatap muka selalu kita baca bersama di dalam kelas. Jadi tolong itu ada di sekalian, salawatnya itu tetap dibaca-baca, dinyanyikan di rumah, ya. Kalau saya perhatikan di sini, kita yang hadir dalam Zoom ini, pembelajaran ini, Pak Guru cek dulu di bagian. Di sini ada Fauzi, kemudian Raya, kemudian Keira, Sahril, dan Najwa, dan Nur Alisa. Ya. Ada sekitar berapa orang yang tidak sempat ikut, mungkin terkendala jaringan atau apa. Diharapkan nantinya pada pertemuan berikutnya agar hadir semua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adik-adik sekalian dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta dan Al-Quran. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tema yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta dan Al-Quran. Ya. Pak Guru akan coba menampilkan share pembelajaran pada hari ini. Sabar ya. Ya sudah tampil. Dapat lihat semua? Dapat lihat materinya? Iya. Ya. Jadi materi pada hari ini yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tema mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta dan Al-Quran. Ya, perhatikan atau amati gambar berikut. Pada gambar yang pertama, pada sisi kanan ada terlihat siswa-siswi dalam kelas lagi mengangkat apa yang diangkat tangan. Ya, lagi mengangkat tangan itu berarti aktivitas kita di dalam kelas pembelajaran. Kemarin sebelum ada wabah ini kita alhamdulillah masih merasakan pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana cerianya adik-adik sekalian,
bisa bertanya kepada guru, bisa bersalam-salaman. Namun sekarang kita dilanda oleh wabah ini, sehingga proses pembelajaran terlihat pada gambar 2 di sisi sebelah kiri, yaitu guru lagi mengajarkan secara luring kepada siswa. Kemudian gambar yang ketiga itu bagaimana perjuangan anak-anak untuk belajar ke sekolah. Nah, itu pada saat masih belajar di sekolah. Perjuangan itu sungguh luar biasa. Namun sekarang dengan kondisi seperti sekarang ini, pembelajaran kita lakukan ada 2, yaitu melalui luring dan melalui daring. Selanjutnya, sumber bahan ajar yang kita gunakan pada hari ini yaitu buku guru kelas 4 dan buku siswa kelas 4 yang sudah Pak Guru bagikan kepada siswa kemarin pada saat luring, dan silakan melihat bukunya di samping yang Pak Guru tampilkan seperti sekarang ini. Ya, yang perlu adik perhatikan yaitu siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kemudian bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Kemudian apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Agar mengetahui hal tersebut, mari kita lanjut pada pokok bahasan yang selanjutnya. Bagian A, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit bumi. Manusia maksudnya ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan bumi, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, yaitu Al-Quran. Dan nama-nama Allah yaitu Asmaul Husna. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang alam semesta yaitu atau Al-Quran dan alam Asmaul Husna pada pertemuan yang berikutnya. Selanjutnya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah, atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Yang pertama harus kita perhatikan adik sekalian, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah, bukti adanya Allah, adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Ya, bisa dimengerti? Halo? Bisa dimengerti semua? Terdengar suara? Dapat dengar suara? Halo? Di rumahnya siapa? Oh iya.
Ya, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Terdapat benda mati, yaitu contoh dari benda mati yaitu benda yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa tumbuh, yang tidak bisa berkembang, dan tidak bisa bernapas. Nah, itu yang disebut dengan benda mati, yaitu seperti kursi, meja, lemari, kendaraan. Kendaraan itu berupa motor, mobil, pesawat. Nah, itu yang disebut dengan benda mati. Selanjutnya juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman. Ya, jadi kita merupakan sesuatu keharusan bagi kita, karena hal tersebut adalah syarat dari kekuatan iman seseorang. Maka dari itu, perintah mengenal Allah merupakan perkara yang diharuskan kepada hamba-hambanya. Selanjutnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 102. Ya, suaranya, ada suara pendengar suara itu. Tolong dimatikan mikrofonnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum. Ya, tolong suaranya dimatikan. Matikan suaranya dulu. Tolong dimatikan suaranya dulu, supaya bisa fokus apa yang Pak Guru sampaikan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi ini merupakan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 102. Dalam ajaran Islam, mengenal Allah sebagai Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta dan seluruh makhluk, merupakan suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dan mengajak hamba-hambanya untuk mengenal dirinya sebagai firman-Nya dalam Al-Quran yang terjemahannya sebagai berikut. Jadi ini firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya, perhatikan gambaran yang ditampilkan, yaitu pada sisi kiri, yaitu alam semesta. Kemudian pada sisi kanan terdapat gambaran Al-Quran. Iya. Jadi ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dan menurunkan kitab-kitabnya. Salah satunya yaitu kitab suci Al-Quran. Ya, oleh karena itu kita wajib menyembah hanya kepada
Pada siapa? Kepada Allah. Ya, sampai di situ pokok bahasan kita pada hari ini. Nah, jadi ada yang kurang jelas, silakan dibuka kembali terhadap pada modul yang telah Pak Guru sebarkan tadi. Olehnya dapat diperhatikan. Ya, selanjutnya kita masuk pada sesi mengerjakan tugas. Jadi diharapkan siswa dapat memperhatikan tugas yang akan diberikan. Model tugasnya yaitu berupa pilihan ganda. Ya, terdiri dari 5 nomor soal pilihan ganda. Jadi diharapkan siswa dapat mengerjakan tugas. Sebelumnya siapkan memang di samping pulpen, pensil. Ya, siapkan memang pulpen dan pensilnya. Ya, siap. Lihat soalnya yang akan Pak Guru tampilkan. Musafri. Ya, bisa terlihat soalnya? Bisa. Bisa. Ya, perhatikan soal nomor 1. Siapkan memang pensil dan pulpennya untuk menjawab. Ya, soal nomor 1. Alam beserta isinya yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kesemuanya itu yang menciptakan ialah titik-titik. A. Malaikat. B. Dukun. C. Hamba sahaya. D. Allah. Ya, tentu sudah disiapkan jawabannya ya. Nanti Pak Guru tanya ulang. Sudah dijawab? Sudah? Ya. Sudah? Sudah? Ya, selanjutnya nomor 2. Sementara ya, karena jaringan kurang bagus, beginilah. Jaringan di sekolah ini agak terganggu. Karena biasa kalau banyak yang memakai wifi, ya susah sekali. Nah, jadi sekalian pasti menggunakan data. Biasanya kalau tempat jaringan bagus, walaupun menggunakan data mungkin akan lebih bagus menangkap jaringan. Ini di sekolah ya agak susah ini. Apalagi kalau turun hujan, ya seperti ini agak susah. Jaringan kurang stabil. Jadi cukup bersabar ya. Masih sementara untuk dibuka. Masih dalam loading. Ya, mudah-mudahan tidak mati lampu pada hari ini. Nah, jika mati lampu, ya terkendala semua
pembahasan kita pada hari ini. Ya. Tunggu sebentar, masih terputar-putar. Ya. Sementara loading. Ya, astaga. Ternyata nomor 1 yang Pak Guru tampilkan. Mohon maaf ya. Pak Guru kembali dulu. Sekarang kita kan sudah masuk pada nomor 2. Ya. Oke. Ya, dapat lihat soalnya? Dengarkan baik-baik. Bagaimana cara kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Ya. Pak Guru ulangi. Bagaimana cara kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Titik-titik. A. Dengan cara melihat ciptaannya. B. Dengan melihat dan mengagumi ciptaannya. C. Banyak menonton TV. D. Banyak belajar membaca. Ya. Dibaca baik-baik, kemudian ditentukan jawabannya. Mana yang dianggap benar, silakan ditulis. Selanjutnya, masuk nomor 3. Apakah sang pencipta alam semesta juga mengutus seorang rasul kepada kita? Titik-titik. A. Ya, ada utusan Allah. B. Belum datang masanya. C. Sudah tidak ada. D. Itu zaman dahulu kala. Ya, silakan ditentukan mana jawabannya. Selanjutnya kita masuk pada nomor 4. Makhluk yang ciptaan Allah yang ada di bumi sebagai khalifah pemimpin adalah A. Tumbuh-tumbuhan. B. Manusia. C. Malaikat. D. Hewan. Maksudnya makhluk yang diciptakan ya. Ya. Oke, silakan. Nomor 5. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? A. Dengan cara sholat dan berpuasa. B. Dengan cara naik haji bagi yang mampu. C. Dengan cara mengenal Allah melalui Alkitab. D. Dengan cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, jawabannya itu agak mendekati, tapi dipilih yang dalam pokok pembahasan kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Ya, demikian pembahasan kita pada hari ini sampai pada pelaksanaan soal. Jadi diharapkan dibuka kembali pelajaran yang sudah disampaikan tadi dan juga modul yang diberikan tolong dijaga dengan baik. Dan tugas yang sudah dilaksanakan tadi silakan dikumpulkan, ditulis namanya, kemudian besok bisa dibawa ke sekolah. Bisa dikumpulkan 1 orang saja yang bisa membawa ke sekolah besok, dengan catatan yang membawa harus menggunakan masker. Pak Guru tunggu besok di sekolah di hari Kamis ya, karena besok kita ada libur sebenarnya yang hari ini, tapi disorong pada hari Rabu, sehingga hari Kamis boleh diantar tugasnya itu. Nanti tinggal dipilih siapa yang akan membawa tugasnya. Jangan lupa nama dan kelas ditulis. Oke?
Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar dapat mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian Pak Guru akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan pelajaran dapat diterima dengan baik. Ya, Pak Guru tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.